Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-9 ayat 22 sampai dengan 29. Jadi, bagaimana kalau Allah yang hendak menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana telah dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sahabat Alkitab, manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya. Salah satu pembedanya adalah akal budi serta kehendak bebas yang kita miliki. Dalam gambaran penciptaannya, sesungguhnya dua hal tersebut adalah bekal agar manusia dengan segala kesadaran dan kebebasannya memilih dengan sadar untuk memuliakan Allah serta tunduk pada kehendaknya. Sayangnya, dosa membuat kita memberontak kepadanya. Bahkan tidak jarang kita menggugatnya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan retoris Paulus mungkin jadi respon yang paling tepat untuk menanggapi nuansa tersebut. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Paulus memberikan penggambaran antara tukang periuk dan tanah liat yang sedang dibentuknya. Apapun yang terjadi dan bentuk dari tanah liat itu kelak sepenuhnya bergantung pada sang tukang periuk. Allah sang pencipta punya hak penuh atas ciptaannya. Berkenaan dengan situasi Israel yang mengeraskan hati, maka janganlah heran apabila bangsa yang sudah dipilih tersebut justru hanya dapat melihat dari jauh, dikala bangsa yang tadinya bukan umat malah diberi peluang menjadi umatnya. Pernyataan tersebut termuat dalam ayat 25 sampai 26. Paulus mengutip nubuat Nabi Hosea dan Yesaya. Mengingat konteks surat Roma, maka kita bisa melihat tindak penggembalaan Paulus yang menguatkan jemaat Roma yang juga terdiri dari orang-orang non-Yahudi untuk tetap setia pada firman-Nya dan mensyukuri anugerahnya, karena itulah yang lebih berarti dibanding tanda-tanda lahiriah yang dimiliki seseorang. Maka seharusnya hal tersebut juga menjadi pembelajaran bagi kita di masa kini untuk belajar tunduk pada kehendak-Nya, melawan kepongahan yang seringkali merasuk dalam benak kita sebagai umat percaya. Kita merasa begitu istimewa karena telah menerima anugerah penyelamatan Allah. Padahal dalam anugerah yang diterima tersebut harus direspon dengan mewujud nyatakan kehidupan yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu melimpah. Ajarilah kami untuk tunduk pada kehendak-Mu dan menjalani hidup yang memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah kami dari kesombongan
dan tuntun kami untuk selalu setia pada jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.